Salam damai dalam Kristus. Semoga berkat, rahmat, dan kelimpahan kasih Allah senantiasa beserta kita. Hari ini Jumat 21 Oktober 2022, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai 59. Sebelum kita memulai mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, penyelenggara kehidupan, betapa kami bersyukur atas setiap peristiwa dalam kehidupan kami yang menyatakan kehadiran dan kebaikan hati-Mu kepada kami. Pada hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu menerima dengan sungguh setiap pesan yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita manusia merupakan ciptaan yang paling sempurna di antara ciptaan yang lain. Kita memiliki akal budi, kehendak bebas, dan hati nurani yang menjadi ciri khas yang ada melekat pada diri kita. Sehingga dengan memiliki akal budi dan kehendak bebas, kita mampu berpikir dan pandai membuat suatu kesimpulan. Namun sayangnya, banyak orang hanya pandai berbicara dan berkomentar terhadap sesuatu yang dibuat oleh orang lain yang sesungguhnya ia sendiri tidak mampu melakukannya. Banyak orang pandai memberi komentar tentang sepak bola, tapi belum tentu dia mampu menjadi seorang pemain sepak bola yang baik. Banyak orang sering berkomentar tentang dunia politik, namun mereka juga tidak sanggup berjuang dalam dunia politik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita memang lebih mudah berkomentar dan mengkritik sesuatu yang dikerjakan oleh orang lain daripada melakukannya sendiri. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh sikap angkuh yang kita miliki. Merasa lebih tahu dari orang lain, merasa lebih mampu dari orang lain. Semuanya dimulai
dan dinilai dari sudut pandang kita. Pada bacaan Injil hari ini yang telah kita dengarkan, Yesus sungguh kecewa terhadap orang-orang Farisi yang hanya pandai dalam segala hal, terkhususnya pandai dalam membaca tanda-tanda alam. Akan tetapi mereka tidak mampu melihat pesan dan kehadiran Tuhan dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Mereka hanya pandai berkomentar dan mengkritik sesuatu yang pada dasarnya tidak mereka ketahui. Hal itulah yang Yesus tidak inginkan dari mereka. Karena merasa memiliki pengetahuan yang lebih baik, maka sifat keegoisan mereka pun sangat tinggi. Akibatnya mereka tidak mampu melihat kehadiran Allah dalam diri Yesus. Mereka selalu mengharapkan kedatangan juru selamat dalam setiap peristiwa-peristiwa besar, sehingga mereka mengabaikan dan lupa bahwa kehadiran Allah selalu dapat diidentikan dengan kehadiran orang-orang yang lemah, kecil, dan sederhana. Begitu juga dengan kita yang hidup di zaman yang serba canggih. Kita kerap kali tenggelam dalam kesibukan untuk mengurus diri, menikmati masa-masa untuk diri sendiri, sehingga kita lupa terhadap sesama. Kita menjadi orang yang egois, yang hanya pandai melihat diri sendiri. Maka dari itu, kerendahan hati sangat dibutuhkan dalam melihat tanda-tanda kehadiran Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kerendahan hati justru membawa kesabaran bagi kita untuk mampu menilai zaman ini dan mampu menilai mana yang baik, mana yang tidak. Terlebih lagi, kita butuh telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hati untuk merasa setiap pesan yang ada di balik peristiwa-peristiwa yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan hadir dalam alam ciptaannya dan khususnya dalam ciptaan yang ada di dalam diri sesama kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, maka marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami yang maha baik, berilah kami semangat baru, lindungilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami bahwa setiap jejak-jejak dan tanda kebaikan dan kebenaran yang telah Engkau wartakan sungguh nyata bagi kehidupan kami. Ya Allah Roh Kudus, Engkaulah utusan Bapa yang dianugerahkan untuk membawaku sampai kepada Bapa. Aku serahkan diriku agar Engkau sajalah yang dapat membuat aku memahami setiap berkas-berkas kebenaran yang menghantar aku pada kebenaran yang sejati. Kuatkanlah imanku dan doronglah aku untuk senantiasa memberi waktu yang khusus untuk datang, berjumpa, dan berelasi dengan Engkau yang Maha Kudus, sehingga aku semakin menemukan sukacita yang berasal daripada-Mu. Semua doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Roh Kudus dipuji dan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.